Apalagi kalau mau membuat keputusan bahwa orang itu bersalah, paling lama sekali. Tapi kalau kasus yang orang curi singkong, terus masalah makan-makan, itu cepat sekali ditangani dan dibuat keputusan. Hola netizen yang tercinta, tangis Lina Muherji pecah saat menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus pelanggaran UU ITE akibat membuat konten makan kriuk babi dengan ucap bismillah pada Selasa 25 Juli 2023. Sebelum sidang di Pengadilan Negeri Palembang dimulai, Lina Muherji mengatakan dirinya belum pernah dibesuk keluarga semenjak ditahan di Lapas Wanita Palembang. Tidak lama setelah curhat, Lina Muherji menangis pilu mengungkapkan kekecewaan karena didemo sekelompok emak-emak yang menuntutnya mendapatkan hukuman maksimal. Masih dengan berurai air mata, Lina Muherji juga mencurahkan kesedihannya yang merindukan keluarga. Lina Muherji tampak mengenakan rompi tahanan yang dilapisi kemeja putih, lengkap dengan riasan di wajah dan rambut yang dikepang. Lina tampak tengah berada di ruangan tunggu tahanan untuk menunggu giliran persidangan. Di saat itu, Lina Muherji sempat meminta kesempatan kepada petugas agar dirinya diberi kesempatan berbicara ke wartawan. Tangis Lina pun pecah saat menceritakan tidak ada keluarga yang membesuk dirinya. Diakui Lina, pengacaranya saat ini tidak bisa hadir mendampinginya di persidangan. Tangis Lina Muherji pun semakin menjadi saat mengingat dirinya mendekam di tahanan yang jauh dari keluarga. Diakuinya di Palembang tidak memiliki sanak keluarga. Sembari menangis, Lina meminta untuk tidak mendemo dirinya lagi. Lina mengaku takut jika dirinya didemo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa sih yang gak kenal sama Mbak Lina Muherji? Yang kasusnya itu banyak banget kontroversi, seolah-olah gak bisa cari topik kalau gak kontroversi. Ya, sebenarnya jadi public figure itu plus minus ya bunda-bunda. Tapi kalau menurut saya lebih ke nilai positifnya aja, karena kita dilihat banyak orang, kita jadi panutan. Apalagi dalam kasus penistaan agama. Ya terserah sih, mau makan babi, mau makan dinosaurus, makan apapun terserah. Kalau memang kamu sudah tahu itu hukumnya haram bagi seorang muslim, ya terserah kamu gitu loh. Tapi nggak usah dipublik, karena yang menonton itu bukan hanya orang-orang yang bisa berpikir jernih. Kalau nganggep oh orang ini cuma cari sensasi, bisa jadi itu menjadi ajakan ya, karena kan sosial media ini tuh dicerna, dilihat dan diamati oleh banyak kalangan, utamanya anak-anak atau orang-orang yang belum ngerti gitu loh. Jadi sayang banget ya kalau sudah kayak gini udah nangis-nangis minta maaf, kayaknya telat deh mbak. Jadi ini buat pengalaman saya sendiri, mungkin nanti lebih positif, membuat konten-konten edukasi yang lebih bermanfaat, dan teman-teman public figure harapannya lebih selektif untuk membuat konten. Banyak kok cara yang bisa kalian dapatkan biar viral, biar dikenal orang gitu loh. Jangan seperti ini, sudah menyesal, kangen ibu lah, keluargaku gimana lah sebelum kamu di penjara, sebelum kamu kena kasus, kangen nggak sama ibumu? Jangan ibumu difitnah, dibawa-bawa, kasihan. Oke, jadi teman-teman juga buat perempuan-perempuan Indonesia, buat adik-adik juga, be smart dalam penggunaan sosial media ya, dan tetap konsumsi konten-konten yang bermanfaat. Mbak Lina turut prihatin, semoga untuk ke depan lebih hati-hati. Karena ironis Mbak Lina, hidup di negeri ini penuh dengan teka-teki. Kalau rakyat biasa begitu mendapat laporan padahal yang bersangkutan sudah minta maaf, sudah tidak berlaku, hukum tetap berjalan. Hanya mengucap bismillah, terus yang dimakan itu babi, dilaporkan oleh masyarakat yang kurang berkenan, mengatasnamakan agama, akhirnya Mbak Lina keciduk dan diproses, akhirnya dihukum. Tapi kenapa ya seorang yang menghina akidah syariat Islam dengan merubah tata cara sholat dan mengatakan Quran hanyalah karya Nabi Muhammad dan merubah suatunya agama dibikin aturan sendiri, sampai sekarang masih aman-aman saja, tidak tersentuh. Dan sekarang yang bersangkutan prosesnya berbeda, itu pencucian uang. Kemana orang yang mengatasnamakan pembela agama itu tidak berbondong-bondong mendemo dan melaporkan. Memang di negeri ini kalau tidak hati-hati, kepelintir salah mengucap, resikonya penjara. Berbeda dengan orang-orang yang punya backingan orang-orang pusat, aman-aman saja.
Semoga menjadikan pelajaran untuk Mbak Lina setelah bebas lebih hati-hati dalam membuat konten. Semoga sabar menjalani dan lekas keluar dari tahanan dan menurut pembelajaran bagi rakyat kecil untuk lebih hati-hati. Berbeda dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Los gak rewel, aman saja. Dari video yang tadi ya, itu influencer, dia tuh selalu ngebahas tentang India, Bollywood, berbau-bau India intinya lah. Saya suka dengan beliau sih. Saya selalu like, saya selalu lihat video-videonya karena menurut gue itu memang apa ya, seorang konten kreator pergi ke bepergian yang jauh terus meliput tentang sesuatu gitu ya. Itu bagi gue tuh keren banget dan memang apa ya, butuh modal yang gede gitu untuk ngelakuin hal yang gitu ya. Dari mulai uang, bawa makanan, pakaian, atau nginep di hotel itu pasti memerlukan biaya yang gede. Nah, Lina ini, Lina Mukreje ini ya, itu melakukan hal yang paling kalau menurut gue itu konyol gitu. Karena kenapa? Karena dia makan daging babi sambil membaca basmalah. Itu bagi gue tuh berisiko banget itu. Karena itu ada dua. Di sisi lain kan daging babi itu untuk umat Islam seluruh dunia mungkin ya, itu pasti diharamkan gitu kan. Umat makan daging babi dengan membaca basmalah itu bagi gue tuh kayak aneh banget gitu. Kok berani gitu ya. Udah tahu babi haram gitu ya, tapi kok dia berani melakukan hal yang bagi gue tuh, menurut gue tuh kayak yang bodoh gitu. Ya akhirnya mungkin dijerat sama undang-undang penistaan agama dan dia sekarang mungkin lagi diproses sama kepolisian gitu karena melakukan hal itu gitu. Jadi buat kalian juga ini pelajaran buat kalian ya, jangan mempermainkan agama ya, apalagi dengan tuntunan larangan oleh agama gitu. Contoh ya mungkin seperti Mbak Lina ini sangat berisiko dan hancur semuanya kan, karir hancur, dibui juga mungkin nantinya, atau saya gak tahu karena saya belum tahu, belum lihat video selanjutnya apakah dia akan kena pasal dan masuk penjara atau enggak ya. Aku belum tahu sih, aku juga ngikutin pas kejadian ini, pas kejadian si influencer ini berkelanjutan sampai diproses hukum gitu. Jadi buat kalian semua untuk yang mau belajar untuk menjadi influencer yang baik gitu, tolonglah harus pakai adab, harus benar-benar berwawasan luas kalau kita ingin melakukan sesuatu itu gitu. Pelajari dulu apa maksudnya gitu kan. Ini bahaya nggak sih ke depannya? Ini banyak orang yang tersinggung nggak? Ini sara nggak atau apa? Jadi kedepannya tuh aman-aman aja gitu maksud gue. Jadi buat kalian berhati-hati ya, jangan melakukan hal yang bodoh, oke? Saya merasa kasihan sekali sama Mbak Lina ini. Maksudnya ada banyak kasus besar-besar itu, yang kasus masalah korupsi, kasus masalah pemukulan, kasus masalah penganiayaan, pembunuhan. Tapi kalau pembunuhan atau penganiayaan itu dilakukan oleh orang-orang berduit itu prosesnya lama. Mau ditangkap saja butuh proses, mau diinterogasi saja butuh proses, apalagi mau dijadikan tersangka butuh proses yang lama. Apalagi kalau mau membuat keputusan bahwa orang itu bersalah, paling lama sekali. Tapi kalau kasus yang orang curi singkong, terus masalah makan-makan, itu cepat sekali ditangani dan dibuat keputusan. Buat Malina, saya yakin Tuhanmu, Allahmu telah mengampuni engkau ya. Kue mak abai dalina cekunan sepet adalah besuk ko daksano. So nada dia coa bu daging jawa na video pe na YouTube. Nama netizen cata salah so ana salah tetambah gai te salah. Jadi kan model bu barang haram, bu barang halau itu genyoy itu pas kowa tu ni tu. Senala tu belum dek. Jangan kan bu barang abai dah tukunan sepet dah. Ojek gandeng ku macet, cakuna maga aku min di dasano, kaki dia bakila, tunggu sampai waktu nak keluar. Kok na semangat banget ko Dalina Muherji, kok na semangat mbak putus asa sana selain ku sebenarnya minang ko, cuma cakunat mulung. Oli samping ojek gandeng ku keing busi necak cakunam dah, cak ada ku morong ojek gandeng ku alam hulau ku min dia. Semangat pokoknya, oke?